Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni Dia Putri dari kelas manajemen 2D NIM 041 910 197. Saya di sini akan memenuhi tugas manajemen keuangan. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pendekatan penilaian saham biasa. Yang kedua, ciri-ciri saham biasa dan saham istimewa. Yang ketiga, pasar saham atau bursa efek. Yang keempat, mekanisme perdagangan saham di bursa. Yang kelima, penyelesaian transaksi bursa. Pembahasan pertama adalah pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit jika dibandingkan dengan penilaian obligasi. 1. Arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak bisa diketahui terlebih dahulu. 2. Saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. 3. Tidak mudah menentukan beberapa tingkat keuntungan yang diisyaratkan pasar. Ciri-ciri saham biasa dan saham istimewa. Ciri-ciri saham biasa. Hak pemegang saham. Pada umumnya, hanya pemegang saham biasa yang mempunyai hak untuk memilih direksi. Direksi biasanya dipilih dalam rapat umum pemegang saham. Secara ideal, biasanya satu saham satu suara, bukan satu pemegang saham satu suara. Ciri-ciri saham istimewa. Saham istimewa memiliki hak istimewa di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian bisa hasil penjualan aktiva jika perusahaan dilikuiditas. Dividen saham istimewa dibayarkan lebih dahulu sebelum dividen saham biasa. Dividen saham istimewa jumlahnya tetap dan bersifat kumulatif. Saham istimewa merupakan ekuitas ditinjau dari sudut hukum dan pajak. Pemegang saham istimewa biasanya tidak memiliki hak. Pasar saham atau bursa efek. Pasar saham yang disebut juga bursa efek atau pasar modal terdiri dari pasar primer atau pasar perdana dan pasar sekunder. Di dalam pasar primer atau pasar untuk saham yang baru pertama kali diterbitkan oleh emiten dijual kepada investor melalui pinjaman emisi. Perusahaan yang membutuhkan dana dalam bentuk ekuitas atau modal sendiri dapat diperoleh melalui penerbit saham. Saham yang diterbitkan perusahaan dapat dijual secara langsung kepada pemilik dana seperti teman, anggota keluarga, atau dijual kepada masyarakat luas melalui pasar saham. Mekanisme perdagangan saham di bursa. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. A. Proses pelaksanaan perdagangan secara remote. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS, Jakarta Automatic Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau bisa disebut AP yang juga menjadi anggota clearing KPEI. B. Jam perdagangan. Perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa. Penyelesaian transaksi bursa. Transaksi efek yang sudah terjadi di bursa bersifat locked in dengan pengertian bahwa transaksi tersebut wajib diselesaikan pada T+2/T+0 sesuai dengan jenis pasarnya. Setiap akhir hari data
perdagangan yang terjadi di bursa dikirim ke KPEI untuk dilakukan proses netting. Perdagangan transaksi bursa saat ini terbagi menjadi 3 pasar, yaitu 1. Pasar reguler yang tanggal penyelesaiannya dilakukan pada T tambah 2. 2. Pasar tunai yang tanggal penyelesaiannya dilakukan pada T tambah 0. Yang ketiga, pasar negosiasi yang tanggal penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan penjualan dan pembeli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.